Shalom, selamat pagi. Tetap semangat bergairah di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang topik makanan keras part yang kedua, yaitu dengan judul bukan susu, melainkan makanan keras. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam perjalanan mengikut Tuhan, aspek penting yang berpengaruh sampai sejauh mana kita bisa mengikut Tuhan dengan setia, itu adalah aspek atau faktor yang disebut dengan kehendak daging kita atau kehendak bebas kita. Di mana kehendak daging kita itu terus gundeli kita atau mengikat kita dengan keinginannya untuk kita tinggal dalam zona nyaman. Ya, artinya nek kita merasa wis pas, cocok, ya sudah kita di situ terus. Atau tidak mau diusik. Jadi ketika ada nasihat, ada pengajaran, ada firman yang seolah-olah mengganggu kebiasaan kita atau hal-hal yang kita sukai, secara alamiah, secara kodrati kita berusaha untuk melawan itu. Ngapain repot-repot, yang gini saja sudah asik. Dan sifatnya ya tidak mau meninggalkan kebiasaan lama. Atau bahkan itu sudah menjadi argumen kita, ya sudah, saya itu memang begini. Saya dilahirkan sejak dulu ya seperti ini sifat saya. Nah itu adalah kehendak daging kita atau keinginan lama kita yang senantiasa mengikat kita untuk tidak mau berubah. Apa yang terjadi kalau kita mengikut Tuhan, tetapi ya kita tetap seperti itu. Nah, kita kembali di Ibrani 5, ayat 11 dan 14. Kita sudah membahasnya untuk ayat yang 11. Kita masuk ke ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Katanya masih perlu. Masih perlu karena orang itu selalu berkutat pada hal-hal pokok tentang kekristenan. Sehingga Paulus menyatakan, kamu masih harus diajar. Belum menjadi satu bangunan keimananmu, tanya kan? Sehingga kamu masih sering goyah dari asas-asas pokok itu. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kita akan bahas ya, di situ katakan ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kalau kita lihat waktu itu berperan penting terhadap proses berubahnya seseorang. Kalau di dalam kekristenan ya tentu pergerakannya seharusnya naik. Pergerakannya semakin mendekati Tuhan. Jadi ada dua masalah yang bisa terjadi. Kita tidak bergerak naik, atau waktu itu tidak membuat berubah terhadap sikap hidup kita terhadap pengenalan akan Tuhan, atau bahkan justru mengalami degradasi atau kemunduran. Jadi kalau kita berdoa atau kita melihat perjanjian lama, kamu akan terus naik dan bukannya turun. Itu merupakan sesuatu yang alamiah.
di dalam kekristenan. Karena memang waktu itu yang membuat kita seharusnya berubah, berkembang, bertransformasi untuk semakin naik, semakin mengenal Tuhan. Ya, kalau tadinya kita bukan siapa-siapa, orang tidak percaya menjadi orang percaya. Kalau tadinya kita diajar, kita mendengar, tapi pada akhirnya ada proses transformasi yang membuat kita menjadi pengajar. Semua kita memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi semua kita harus mengalami perjalanan iman yang semakin mantap dan kokoh. Ada proses pembaharuan yang terus-menerus terjadi. Nah, Paulus menulis seharusnya kamu menjadi pengajar. Pengajar itu mengandung maksud atau di dalamnya ada proses untuk terus belajar. Jadi untuk menjadi guru ya tentu dia harus selalu belajar. Ya, untuk menjadi pengajar ya dia harus belajar. Memperdalam sesuatu yang bagi orang lain sudah dimaklumi saja, tetapi seorang pengajar ya harus mengulik lagi, melihat lagi lebih detail, ya, memikirkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Jadi ada aktivitas aktif, bukan pasif. Memberikan transfer ilmu, ya, memberikan penjelasan kepada orang yang suatu saat minta penjelasan, atau meluruskan pandangan-pandangan yang salah. Kemudian menjadi teladan dalam pengenalan akan Kristus. Ya, tentu menjadi pengajar itu tidak dimaksudkan menjadi pelayanan profetik, berdiri di mimbar, mengajar orang seperti formalitas dalam liturgi gereja, tetapi itu merupakan satu hal yang harus terjadi karena prosesnya benar, yaitu terus belajar, memperdalam sesuatu, mengusahakan untuk menyampaikan Injil kepada orang lain, dan mengusahakan satu hidup yang jadi teladan. Kemudian di sisi lain gereja juga harus menjadi fasilitator untuk mendidik setiap orang percaya untuk menjadi pengajar. Bukan hanya pasif mendengar, tetapi dia juga harus secara mandiri mampu mengarahkan diri untuk semakin memperdalam sesuatu. Jadi untuk menjadi pengajar, dia harus mau belajar dan diajar. Jadi di gereja Tuhan itu harus setiap orangnya, selain banyak orang diajar oleh firman, tetapi di dalam dirinya juga harus mau belajar dan mau diajar. Menjadi pengajar firman identik dengan manusia yang dewasa secara rohani. Jadi kalau menjadi pengajar ya dia harus terus mengusahakan kedewasaan di dalam Tuhan. Atau pengajar itu harus memiliki kriteria orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya itu kita bisa memperdalam lagi, yaitu apa ciri orang yang dewasa secara rohani. Kita belajar dari firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah tidak lagi memerlukan susu. Jadi kalau butuh susu artinya anak kecil. Tapi sekarang itu memang ada produk susu untuk dewasa, untuk pengerosan tulang. Itu tidak itu maksudnya. Ya, pada zaman dulu orang yang butuh susu itu adalah anak kecil. Susu itu dapat diartikan sebagai asas-asas pokok. Ada orang yang selalu di dalam pembicaraannya, di dalam pergumulan mengenai pokok-pokok keselamatan. Ketemu satu pengajaran, dia goyah lagi. Ketemu dengan orang yang baik, yang mengamalkan perbuatannya dengan perbuatan baik seolah itu sebagai jalan keselamatan, dia mulai hilang fokus. Kepercayaannya bahwa satu-satunya jalan keselamatan di dalam Kristus itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi pondasi kehidupannya. Itu artinya orang itu belum dewasa.
atau membicarakan mengenai baptisan. Saya menolak baptisan roh. Saya percaya dengan baptisan percik yang selamat itu salah dan lain sebagainya. Atau pengetahuan-pengetahuan yang menimbulkan pertentangan dari ajaran yang seharusnya tidak usah dipertentangkan, tapi membuat orang bisa selisih paham, sampai berantem, muncul konflik. Nah, itu susu yang dimaksudkan di firman. Kemudian bukan makanan keras. Ya, makanan keras di sini menyangkut hal-hal yang seharusnya orang mulai belajar menyangkal diri dan memikul salib. Ya, beberapa waktu yang lalu saya jelaskan mengenai harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kalau orang berkutat terhadap hal-hal yang menyenangkan, kalau orang mencintai hobinya sampai akhirnya dia terpisah dari nilai kebenaran, atau orang selalu mempergumulkan, wah saya harus melakukan hobi saya atau pelayanan, itu tentu konsep yang jauh seharusnya sudah kita tinggalkan. Orang yang punya konsep bahwa mengikut Kristus, persoalan selalu diselesaikan dengan jalan pintas. Bahkan ada konsep karena dia sudah mati di atas kayu salib, maka segala urusan saya sudah ditanggungnya dengan cara yang mudah. Itu nyari pena dewe. Kemudian imannya gampang untuk digoyahkan dengan hal-hal tertentu. Jatuh bangun ke dalam dosa, membutuhkan pengampunan, dan lain sebagainya yang berlangsung secara terus-menerus sehingga kekristenan hanya berkutat pada persoalan-persoalan itu. Itu yang disebut dengan susu. Ya. Tetapi menyantap makanan yang keras, itu berbicara mengenai kesediaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kekristenan itu justru berbicara bagaimana komitmen kita untuk menderita bersama Kristus. Itulah yang dewasa. Terus yang berikutnya, ciri orang yang dewasa itu memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini berbicara mengenai kepekaan terhadap kehendak. Ya. Kemarin sudah dikatakan ya di ayat 1 ya, banyak hal yang harus saya sampaikan tetapi susah untuk terkatakan. Kekristenan tidak menyangkut sesuatu yang tertulis menjadi satu aturan. Kekristenan tidak berbicara mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi kekristenan menyangkut bagaimana kita memahami kehendak roh, kehendak Allah. Sehingga seringkali tanpa pembicaraan, tanpa perkataan pun, ketika roh berkata demikian, kita harus mengikuti. Ya. Terlatihnya panca indera kita merupakan buah dari upaya pembaharuan akal budi yang semakin terpisah dari kehendak dunia. Ya, diingat ya di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi barulah akal budimu, ya, agar kamu dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi seseorang yang mulai mengarahkan dirinya fokus terhadap pembaharuan firman, akhirnya dia dibawa pada level peka terhadap Allah yang semakin meningkat. Itu yang disebut dengan panca indera yang terlatih. Seseorang memiliki panca indera yang terlatih. Semakin tahu persis apa yang harus dilakukan, dan itu yang dimaksudkan oleh Allah tentu ketika seseorang semakin berani memisahkan diri dari kehendak dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini mengingatkan bahwa sesungguhnya setiap pribadi kita punya goal, punya tujuan, punya satu kondisi yang harus dipenuhi ketika kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, yaitu kita naik, kita
semakin diubahkan menuju keserupaan dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.